Sangat disayangkan, rumah tangga dari Baim Bong bersama Paula sepertinya sudah berada di ujung tanduk ya teman-teman. Proses perceraian pun tetap dilaksanakan dari waktu demi waktu. Dan itu semua terjadi sangat disayangkan teman-teman. Tetapi pada saat video ini dibuat, diketahui nama dari Baim membuat klarifikasi. Ia mengatakan intinya adalah ia bukan tidak pernah mengizinkan anak-anaknya untuk tidak bertemu dengan Paula, melainkan karena anaknya sendiri yang tidak mau bertemu ya teman-teman. Tapi ketika itu terjadi, banyak orang atau masyarakat Indonesia yang bertanya, atas dasar apa anak-anak nggak mau ketemu sama ibunya sendiri, Mas Baim? Masa iya anak sekecil itu nggak mau ketemu sama ibunya sendiri? Ini menjadi tanda tanya yang besar ya teman-teman. Kenapa seorang anak tidak mau bertemu dengan ibunya sendiri? Sampai-sampai banyak orang langsung membuat kata-kata tim tidak percaya dengan Baim. Karena memang sangat mustahil ya teman-teman, seorang anak tidak mau bertemu dengan orang tuanya, baik kepada sang ayah maupun kepada sang ibu. Sangat disayangkan entah kenapa hal itu terjadi di dalam rumah tangga dari Baim. Di satu sisi, klarifikasi berikutnya yang pernah dibuat oleh Baim, tim kuasa hukum mengatakan bahwa Baim setiap bulan selalu memberikan uang sebanyak 180 juta, 300 juta sampai 400 juta. Jadi di sini Baim heran kenapa ia masih dikatakan pelit. Tapi sepertinya Paula memang tidak mengatakan pelit, melainkan Paula hanya berkata kepada Nagita agar ia bisa mengajarkan Baim untuk memberikan kartu kredit teman-teman. Karena memang kalau kita berbicara mengenai kartu kredit itu tidak ada limitnya teman-teman, bisa digunakan sampai berapapun nominalnya. Jadi apa mungkin Paula kurang cukup menerima uang sebanyak 400 juta karena gaya hidup yang mewah? Bagaimana menurut teman-teman? Karena memang masalah rumah tangga ketika kita berbicara soal uang, berapa banyak pun uang yang diberikan pasti tidak akan pernah cukup kalau kita tidak bisa mengolahnya teman-teman. Menariknya respon dari Paula, entah kenapa dari waktu demi waktu Paula hanya mengatakan hal yang sama, di mana Paula hanya sering merepost kebersamanya bersama anak-anak tercintanya, dan Paula menekankan bahwa Paula sangat cinta kepada anak-anaknya, dan itulah yang seringkali dibuat oleh Paula. Jadi di sini Paula sama sekali tidak memberikan klarifikasi. Itu yang menjadi hal yang sangat disayangkan teman-teman. Seakan-akan apa yang dituduhkan oleh Baim menjadi berita yang benar selama Paula tidak memberikan klarifikasi. Jadi bagaimana kelanjutannya? Sebetulnya masalah ini cepat dapat diselesaikan jikalau kedua belah pihak dapat membuka suara satu sama lain. Teman baiknya dia pernah tinggal di rumahnya juga. Kalau itu memang gue diceritain. Jadi memang sahabatnya itu, teman baiknya memang tinggal di rumahnya waktu itu dengan alasan katanya rumahnya lagi direnovasi. Akhirnya tinggallah di rumahnya gitu. Akhirnya ya begitulah ya. Kalau gue nggak bisa bilang lebih lagi karena gue tidak berada di tempat. Cuma kalau yang gue dengar dari hasil rekaman, ya gue kalau jadi Baim sih gue akan mengambil langkah yang sama, bercerai itu kan bukan berarti musuhan kan. Gue aja sama mantan suami yang pertama sampai detik ini masih berteman, cuma yang lain-lain memang berantem gitu. Yang nggak ngerti juga karena berantem. Kalau gue sama mantan suami yang pertama sih nggak berantem sih, sampai sekarang masih layaknya sebagai teman karena ada anak juga kan. Tapi yang anehnya adalah yang membuka suara bukan Paula, melainkan teman dekat dari Baim, yaitu Nikita Mirzani. Karena memang Nikita kalau ada kasus yang viral, entah kenapa Nikita bisa mengetahuinya semua teman-teman. Seperti kasus dari Asisa bersama Arhan, lalu Baim bersama istrinya, dan Fadel bersama keluarganya. Kalau Fadel memang Nikita pasti mengetahuinya terlebih dahulu ya teman-teman. Tapi untuk kasus Asisa dan juga Baim, entah kenapa Nikita lebih mengetahuinya teman-teman. Padahal Nikita merupakan orang luar. Itu menjadi hal yang cukup aneh, seakan-akan Nikita mengetahui masalah demi masalah yang terjadi di negara Indonesia.
Terlepas dari hal itu semua, memang sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh Baim, tetapi jauh sebelum itu, di awal tahun 2024, Baim pernah membuat suatu caption dengan berkata, "Siapa yang belum punya anak, saya doain biar cepat punya anak, tapi sabar, jangan malah ganggu istri orang." Ketika ini diungkapkan oleh Baim, kita awalnya mengira ini adalah awal perceraian, tetapi banyak orang juga mengira bahwa ini merupakan kasus ataupun kata-kata untuk promosi film ya teman-teman. Tapi dari waktu demi waktu sepertinya kata-kata yang diungkapkan oleh Baim ini berbicara mengenai Paula yang selingkuh ya teman-teman. Ini sudah terjadi dari awal tahun 2024. Memang sangat disayangkan. Sebetulnya kasus ini bisa diselesaikan secara diam-diam tanpa mengubah aib ya teman-teman, seperti yang dilakukan oleh Gading Martin bersama Gisela Anastasia dan juga Desta bersama istrinya. Tapi banyak orang tetap mempunyai harapan yang sama agar nama dari Paula bisa membuat klarifikasi teman-teman. Karena kalau Paula membuat klarifikasi, semua akan menjadi jelas siapa yang salah dan siapa yang harus berbuat ataupun mengubah sikapnya teman-teman. Ini menjadi poin penting. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Kira-kira siapakah yang salah? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Memang kalau selingkuh itu menjadi berita yang benar, selingkuh bukanlah hal yang benar ya teman-teman. Tapi di satu sisi membanding-bandingkan seseorang dengan orang lain juga bukanlah hal yang benar. Bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya lah ya. Dan saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya, ketika ada di posisi itu dengan sekali untuk memaafkan.